Kenzo suka kembali menjadi Kamen Rider Bitter Gabung Marvel Brave Cookie Form. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabung episode 41, di mana setelah kekalahan Tate Grota pada episode sebelumnya pasti membuat suplai bahan baku terganggu, mengingat cuma ada dua karakter yang kini bekerja di perusahaan Stomach untuk mengumpulkan bahan baku pembuat Dustnet, yaitu Rango yang sudah kalah terlebih dahulu dan kini diganti oleh Tate Grota juga sudah kalah pada episode sebelumnya. Jadi kini sudah tidak ada orang yang memasok bahan baku untuk pembuatan Dustnet, dan kejadian ini tentu berpengaruh ke keluarga Jardak juga, di mana kini mereka para keluarga Jardak termasuk Nia juga sedang mendiskusikan bagaimana cara agar mendapatkan banyak Dustnet. Di sini Boka punya ide untuk membuat pabrik Dustnet langsung di bumi. Seperti yang kubilang pada pembahasan sebelumnya, kalau Boka ini layaknya pejabat yang serakah yang ingin mengeksploitasi, menguasai sepenuhnya sumber daya alam tanpa peduli keberlangsungan keberadaan sumber daya alam itu ke depannya. Keruk saja terus, tanpa peduli makhluk di sana bisa punah, lingkungan bumi bisa hancur. Yang penting dia bisa mengambil semua sumber daya untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini bahan baku untuk pembuatan Dustnet yaitu manusia. Karena sekarang Boka ingin membuat pabrik Dustnet di bumi dengan menguasai seluruh dunia untuk langsung menangkap manusia di bumi, dalam artian penculikan manusia secara besar-besaran yang bisa saja membuat manusia menjadi punah tanpa ada kesempatan untuk berkembang biak. Dan sepertinya Boka tidak peduli kalau manusia sepenuhnya punah nanti, dan tidak ada bahan baku untuk membuat Dustnet lagi di masa depan. Yang penting dia bisa memperoleh keuntungan sekarang dengan memanfaatkan Dustnet ini. Meski usulan ini sempat ditolak oleh Nia karena dianggap mustahil, di sana ada pemburu granat dan pastinya ada pihak keamanan dari bumi juga. Tapi kali ini Boka mengusulkan cara lain untuk mengendalikan manusia dengan memanfaatkan mayat granat yang memiliki kemampuan hipnotis. Dan kabarnya granat ini adalah saingan beratnya Pak Boka mungkin dalam pemilihan menjadi presiden, tapi granat ini dihabisi oleh Pak Boka, kemudian mayatnya disimpan karena ingin memanfaatkan kemampuan hipnotisnya. Dan kali ini granat ini dijadikan bahan percobaan oleh Nia. Kejambangan memang Pak Boka satu ini. Dan setelah granat ini dimodifikasi, mulai muncul kejadian aneh di dunia manusia, yaitu beberapa orang mulai bertingkah aneh yang dilihat oleh Soma saat dia berbelanja di toko snack milik pamannya. Kejadian aneh ini juga dilihat oleh Sachika, bahkan Lakia juga melihat manusia yang memakan batu saat dia mencari makan siang batu. Yang menarik dari perbincangan Lakia dengan Gochizo-nya di sini, nampaknya setelah kejadian kekalahan Rango dan Grota, kini pekerja Stomach, pekerja paruh waktu sudah tidak aktif untuk menculik manusia lagi. Mereka sudah tidak menculik manusia untuk saat ini, dan sepertinya puding teh Gochizo di sini sifatnya permanen, tidak sekali pakai seperti Gochizo biasa lainnya. Dari setiap kejadian orang bertingkah aneh ini, Soma melihat orang misterius yang mengenakan hoodie hitam. Begitu juga dengan orang di internet yang juga melihat orang misterius ini. Jadi berkat info yang dikumpulkan oleh Sachika, Soma dan Lakia akhirnya mencari orang misterius itu. Sementara itu di sisi lain, Bang Yato masih menyelidiki keluarga ibunya Soma yang ada di bumi hingga dia sampai ke toko cafe snack Hidanari, toko penjual snack yang sering didatangi oleh Soma. Dan disinilah terungkap kalau nama paman ini adalah Inoue Masaru. Dan benar seperti dugaan kita selama ini yang sudah sering kita bahas setiap kemunculan paman ini, kalau paman Masaru ini adalah pamannya Soma. Karena dulu adik paman ini yang bernama Michiru Inoue hilang 20 tahun yang lalu. Bahkan di sini dia juga menunjukkan foto dari ibunya Soma yang benar-benar memiliki sifat yang sama dengan Soma, suka makan makanan ringan. Dan mengenai adiknya paman ini juga sebelumnya sudah sempat sedikit disinggung saat dia bertemu dengan Soma. Menyedihkannya, kejadian menghilangnya Michiru inilah yang juga menyebabkan kedua orang tua Masaru meninggal karena stres dan bersedih.
Hingga kini, cuma Paman Masaru yang tersisa yang sempat disinggung juga pada saat Soma bertemu dengan Paman Masaru saat membeli bahan untuk pembuatan puding ala mode sebelumnya, di mana Paman Masaru sempat bilang dia mengunjungi makam kedua orang tuanya. Tapi sayangnya, di sini Bang Yanto belum berani memastikan kalau itu benar ibunya Soma. Mengingat Bang Yanto juga baru pernah melihat foto ibunya Soma secara langsung, tapi dari cirinya dia yakin itu adalah ibunya Soma. Jadi di sini Bang Yanto cuma memfoto-foto ibunya Soma saja. Sayangnya, belum bisa berbincang lebih banyak dengan pamannya Soma. Bang Yanto sudah ditelepon oleh Soma mengenai granat misterius yang mengacau, tapi Bang Yanto juga masih ragu memberitahu Soma mengenai ibu dan pamannya ini. Singkat cerita, Soma dan Lakia berhasil menemukan granat berjubah yang disusul juga dengan Bang Yanto yang berhasil membuka jubah granat itu. Dan benar seperti rumor kalau granat itu adalah Pak Suga yang tubuhnya telah disatukan dengan granat pemberian Pak Boka sebelumnya, di mana perbuatan Niap ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Niap, dan kejamnya ternyata Pak Suga selama ini setelah dikalahkan oleh Bang Yanto masih hidup, mungkin sekarat, dan dia disimpan hidup-hidup oleh Niap. Barulah pada proses penyatuan tubuhnya dengan tubuh granat serta penanaman gabu bitter gabu, Pak Sugeng meninggal hingga dia menjadi zombie seperti sekarang ini. Jadi, jangan berharap kita bisa melihat hasil jadi dari proyek bayi ikannya Pak Sugeng, karena pembuat proyek itu kini juga sudah meninggal dan menjadi zombie. Bagian dari eksperimennya dia mengetahui hal ini membuat ketiga Kamen Rider yang ada di sini emosi, bahkan mereka tidak ragu langsung menggunakan form terkuat mereka saat ini untuk melawan Niap serta Pak Suga. Tapi yang mereka lawan saat ini mayat granat yang mungkin dulu setara dengan Pak Boka ditambah dengan tubuh manusianya Pak Suga, dan Niap sebagai ilmuwan sudah pasti memodifikasi bitter gabu agar menjadi lebih kuat lagi. Meski bentuknya nggak terlalu berubah jauh, gak mungkin setolol itu Niap memakai bitter gabu yang sama, yang kekuatannya sama terus-menerus untuk melawan Soma dan kawan-kawan yang sudah sekuat itu. Jadi bisa diwajarkan sebagai alasan kenapa bitter gabu di sini terasa lebih kuat. Meski ya sekali lagi lawannya adalah bitter gabu, bahkan bisa membuat ketiga form Kamen Rider di sini form terkuat mereka kewalahan melawan bitter gabu kali ini. Di mana kali ini Pak Suga berubah menjadi Kamen Rider bitter gabu Marble Bright Cookies yang cukup membuat Soma dan kawan-kawannya kewalahan dengan kemampuan dari Pak Suga yang bisa memberikan serangan bom berbentuk tulisan. Bahkan bom ini bisa mengejar Soma dengan form master modenya, tapi bom itu sebenarnya cuma pengalihan karena pertarungan ini sepertinya cuma jebakan untuk menangkap Bang Yanto. Sekali lagi, sebagai bahan percobaan, karena sebelumnya Pak Suga cuma menghipnotis manusia biasa dengan perintah sederhana, tapi kali ini Niap mencoba menggunakan Pak Suga untuk menghipnotis Bang Yanto agar menyerang Gabu dan Frank. Meski awalnya Bang Yanto tidak terpengaruh, bisa berusaha melawan hipnotis itu dengan memukul wajahnya sendiri, tapi beberapa serangan dari Pak Suga sepertinya juga berpengaruh pada Bang Yanto. Kejadian ini juga sempat berusaha dicegah oleh Soma, tapi Niap menghalanginya dan menunjukkan kemampuan dari Niap yang bisa mengeluarkan racun. Sebenarnya kekuatan fisik Niap masih kalah dari Soma, tapi racunnya bisa melelehkan kaki dari Master Mode, bahkan mungkin bisa melelehkan armor Soma juga jika terkena racun itu. Saat Soma dan Lakia menyerang Niap, menembaki Niap, Niap juga nggak bisa melawan. Tapi sayangnya Bang Yanto yang sudah terpengaruh oleh Pak Suga menyerang Soma dan Lakia yang juga menutup episode kali ini. Tapi sepertinya minggu depan Bang Yanto bisa dikalahkan oleh kedua temannya. Tapi Bang Yanto belum bisa langsung disadarkan karena di sini Bang Yanto terlihat terikat. Jadi mungkin sekalinya terkena pengaruh hipnotis akan sulit lepas dari pengaruh hipnotis itu. Dan minggu depan kita juga akan melihat bentuk full granat dari Niap serta Rango juga akan muncul lagi untuk memantau. Jadi bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian mengenai debut dari Pak Suga ini, kembalinya Pak Suga ini. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.